Tulang belulangku mau dibawa ke dalam sebuah upacara penghormatan Mangokal Holy. Gimana Glenn? Lama kali. Kau lahir boleh telat, tapi kesini jangan. Picture sebenarnya aku cerita agak panjang nih. Boleh dong. Jadi ini kembali ke tahun lalu ya Tit ya. Iya, awal tahun lalu kita itu ketemu sama Tit melalui programnya Indonesiana. Lalu kita ngelihat, loh ini secara skrip menarik sekali. Terus ada budaya yang kental, ada mengenai tradisi yang diangkat sebagai cerita dasarnya. Kebetulan tadi juga baru ngobrol sama teman-teman di sini, Adia secara grup itu kita mulai dari Sumatera Utara. Jadi kita adalah perusahaan daerah yang sebenarnya finally we go national. Nah di sini kita ngelihat dari tulang belulang pun menjadi satu homecoming untuk kami, bukan hanya sebab untuk Adia Pictures tapi juga untuk Adia Group. Tapi at the other hand sebenarnya melihat cerita ini, tulang belulang ini unik banget. Kita melihat unsur tradisi yang dibawa itu kental banget, tapi at the same time kekeluarganya itu nggak hilang sama sekali. Ini adalah spirit yang kita pikir is very important untuk disampaikan keluar juga melalui cara yang super fun. I mean dengan kita senang-senang menonton tadi, I think the message is there. So yeah, why not? Yes. Tidak ada Ucok, tenang aja. Bukan koper tulang ini. Koper kita masih ketukar. Lebih baik kita yang hilang daripada tulang yang hilang. Pelan-pelan lah Mi, itu yang panjang, proses sampai jadi skripnya juga panjang gitu ya. Ya jadi tidak mudah ya membuat film yang wide release dengan berlatar etnis yang sangat kental. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Adia Pictures di sini Ibu Shirley dan juga Indonesiana gitu, karena sebenarnya ide cerita ini tuh udah lama banget gitu. Tapi dengan adanya Indonesiana yang emang kita dikasih mentor-mentor script writing waktu itu Tom Abrams yang emang dari USC yang emang berpengalaman di Hollywood, yang membuat akhirnya tema yang sangat Batak ini gitu kita diarahkan menjadi lebih universal dan semoga bisa diterima lebih luas gitu, tidak hanya kepada orang yang Batak aja. Dan itu kita prosesnya selama setahun gitu, setahun untuk riset dan nulis skrip didukung oleh Indonesiana dan Kemdikbud. Nah kemudian setelah jadi skripnya barulah akhirnya kita bertemu dengan partner yang sangat suportif gitu, yang memang berasal dari Sumatera Utara, yang percaya dengan story ini, yang percaya kalau the essence of the story itu akan menyentuh siapapun itu mau bermarga atau tidak gitu. Jadi saya merasa perjalanan membuat film ini gitu itu sama seperti perjalanan keluarga ini mencari kembali makna harga diri. Ini juga perjalanan membuat film ini sebenarnya menjadi perjalanan buat saya pribadi juga untuk memaknai kembali apa itu arti harga diri dan apa itu arti keluarga gitu. Jadi nggak bisa diinjak namanya rem loh. Nggak ada waktunya lagi kita bang. Apa? Turun kau. Di sini oke. Aku harus membawa karakter Mami Latte yang sangat dominan, yang sangat mencintai anak-anaknya. Cuman dengan cara-cara, apalagi kalau misalnya teman-teman tahu gaya-gaya parenting zaman now itu bertolak belakang banget ya kan. Nah, aku dalam in terms of parenting gitu ya, aku beda banget nih sama Mami Latte ya kan. Aku nggak jawar anakku. itu kan Jawa ide lo deh. Jawa aja tuh. Ya kayak misalnya mempermasalahkan tubuh apa segala macam yang I wouldn't do that to my kids gitu ya. Tapi challenge-nya adalah aku memahami bahwa Mami Latte ini sangat mencintai anaknya, dan bukan berarti orang-orang dengan cara-caranya masing-masing yang dilihat oleh orang lain sebagai cara yang salah itu bukan itu betul salah.
Made, Ya. bukan berarti si Mami Latte ini tidak mencintai anak-anaknya dengan setulus-tulusnya gitu kan. Jadi PR aku adalah bagaimana caranya mencari pembenaran akan apa semua yang dilakukan oleh Mami Latte. Jadi aku juga sering nih berdebat sama Atit. Misalnya kayak body shaming, loh emang gendut gak boleh kok, berarti dia makannya gak benar, berarti dia harus menjaga kesehatannya. Jadi aku harus terus mencari pembenaran sehingga itu relevan untuk aku dengan enaknya ngomong kalau dia gendut gitu misalnya gitu. Hal-hal seperti itu yang menjadi challenge buat aku. Terus Kok ini kiri kanan sama? Koper kakak tadi ketukar sama koper tulang kami. Buang di tempat sampah di belakang. Koper tulang! Tapi dia nggak pernah komentar sampai ada satu momen aku jadi panik karena semua bisa nggak konfliknya, injek ini ya, injek giginya. Mami teriak, diam kalian semua, dia bisa. Dan pada diam. langsung. Ya Allah, aslinya Mami Latte pembela Cian. Laki-laki ini semua. Tapi Tasya, dari karakter Cian sebenarnya apa yang pengen disampaikan sih kepada nantinya penonton di seluruh Indonesia melalui teman-teman media, mungkin bisa disampaikan, silakan. Dari Cian ini sebenarnya kan dia cinta sekali sama keluarganya ya, terutama sama maminya, perhatian sama papinya, sama adiknya, sama tulangnya, sama semua lah satu keluarga ini. Cuman banyak hal yang dia tekan, apa yang dia mau jadi harus ditekan, harus ditahan karena mami maunya apa, adiknya butuhnya apa gitu. Tapi at the end dia berusaha untuk ngasih tahu apa sih yang benar karena udah melihat ini ada sesuatu yang kacau nih dari mami, dari opung, kok patternnya sama terus. Akhirnya dia berani untuk membuka mulutnya ini supaya nggak boleh kayak gini nih. Nah jadi cian-cian di luar sana harusnya pasti banyak lah cian-cian di luar sana yang akhirnya mimpinya terbungkam karena kebutuhan orang tuanya, kebutuhan adiknya. Mungkin lebih bisa ngasih tahu dan mengenal dirinya sendiri. Aku tuh mampunya apa sih? Aku kasih tahu ke mami deh. Aku kasih tahu ke papi deh. Itu dia, tepuk tangan dong. Ini makanya ada speakernya itu kah? Seringkali lah apa-apa berantakan kayak gini. Cara seperti ini bang, mas aku telat. Pokoknya jangan sampai acara tulang tua gagal. Itu dilihat kemampuan kita berakting, tapi ini enggak. Yang dilihat adalah story kita, cerita kita, dan kedekatan kita dengan keluarga dan segala macam. Bener-bener dari awal ditanya, dan itu menurut gue spesial banget. Itu adalah sebuah proses casting yang spesial yang membuat gue akhirnya langsung tiba-tiba udah masuk ke invest ke ceritanya sendiri, ke proyeknya sendiri gitu. Itu yang akhirnya gue kayak, wah nih film bakalan seru nih. Buat apa? Kau selalu bilang keluarga hanya membuat kau kehilangan kebebasan. Mami aja gitu ya? Percaya sama Alon. Sekali ini aja. Mami nggak pernah bang. Tadi Tanta bilang, sebenarnya saya nggak berekspektasi di menjadi Babi Mondo karena setelah breakdown karakter itu, ini gak gue banget nih. Jadi akhirnya, dan saya kebetulan talent pertama di hari pertama. Oke. Ya kan? Iya toh ya, bener ya. Jadi akhirnya saya datang paling pertama, saya paling pagi kan. Memang hari pertama udah casting, terus casting directornya Mas Rudi Koek, bang jangan pulang dulu. Ada apa? Ada sutradaranya. Oh ya udah kenalan. Akhirnya ngobrol. Bisa nggak kasih satu di luar dari skrip nih, kasih satu video testimoni. Testimoni apa? Bu, ya kan saya panggil ibu ya waktu itu ya. Tuan Putri. Tuan Putri. Waduh, Nyonya Ratu. Castingnya apa? Ya bikin video testimonial seakan-akan ini pesan terakhir buat anakmu dan istri. Nah saya kan memang punya anak dan kebetulan 2 juga, laki dan perempuannya masih kecil kan. Nah jadi di situ saya bayangin sebagai aktor, ketika nanti saya umur sampai di situ lah, umur 70, umur 80, jadi saya benar-benar off script, in my imagination gitu kan, saya nyerocos saja dan sempat menangis juga ya kan, dan akhirnya lama-lama dalam hati saya kapan di-cut-nya nih. Terus akhirnya saya menunduk, cut, akhirnya di-cut. Nah, terus setelah itu saya akhirnya dipanggil dan saya nanya sama Ria kan, sama Astrid, sama Adit, kenapa harus saya, Babi Mondo? Ya kan, dia lihat, dia memang pilihannya langsung ke saya ternyata, karena mata saya
tulus dan bulus. Enggak sama Cian. Cian nggak pinter kayak Alon. Kau nggak usah nari-nari lagi. Jelas masa depannya malu-maluin. Cian, udah 25 tahun. Casting itu aku kayaknya. Salah info, Pak. Salah info ya? Iya, jadi waktu itu juga ini unik. Aduh. Apa setiap yang datang di hari pertama? Enggak, iya. Waktu itu kalau nggak salah aku yang pertama casting hari pertama sebagai peran awal gitu kan. Terus pas casting sampai ditunggu sebentar ada Kak Atit gitu kan. Nah, aku juga disuruh untuk bikin testimoni ucapan ulang tahun ya Kak Atit ya. Nah, aku dibikinin kayak gitu juga. Habis itu sama diberhentiin cutnya lama sampai aku bingung ini kapan di-cutnya gitu kan. Sampai akhirnya di-cut. Habis itu oke, udah kata Kak Atit gitu. Habis itu pas keluar semoga kita jodoh ya gitu. Iya. Nah, ternyata nggak lama setelah itu masih open casting buat yang lain. Iya. Nah, terus sampai beberapa lama akhirnya aku dipanggil lock untuk film Tulang Belang Tulang jadi Alon gitu. Nah, terus yang bikin aku ini kenapa waktu itu aku sempat nanya ke Kak Atit. Karena katanya ketika aku pertama lihat kau Alon kali katanya. Nah, terus setelah memerankan Alon, Karena casting bawa mamanya. oh, Anak mama kali. Alon banget tuh. Aslinya anak mama. Mau nopong kerja supaya jadi acara ini. Kalau ini gagal malu kita. Tulang tua ini dikubur dengan anaknya. Gak bisa kita lanjutkan acara ini. Tulang tua sudah mati. Aku Tasya Siaan berperan sebagai Cian. Hubungan Cian sama paling dekat sama siapa? Sebenarnya paling dekat sama tulang tua karena tulang tua tuh selalu membela Cian, selalu menerima Cian apa adanya. Tapi bukan berarti nggak sayang sama opung yang cewek sama mami, semuanya sayang. Terus apa tadi selanjutnya? Yang menarik dari film ini? Yang menarik dari film ini kita membuka generational trauma dari opung ke mami ke anak, tapi kali ini Cian mendobrak itu supaya jangan sampai ini berlanjut terus. Dan menarik sebenarnya karena tradisi itu kan menjadi sesuatu yang melekat dari setiap orang ya, bahwa kita punya kampung halaman, kita punya budaya. Menurut kamu sebagai pribadi Tasya gimana? Iya, sebenarnya budaya ini banyak banget. Jadi film ini tuh mengangkat salah satu budaya dari budaya Batak yang kita mau kasih lihat esensi budaya itu tuh di sini apa sih? Bukan cuman gede-gedean harta, bukan cuman nama baik keluarga. Padahal sebenarnya esensi mangokal holi kalau di film Tulang Belang Tulang itu kan cinta gitu, mempersatukan orang yang sudah tiada sama keluarganya, kita satuin ke kampung halamannya. Artinya dengan film ini orang akan mengenal tuh mangokal holi itu seperti apa ya? Sebagai sebuah tradisi. Iya, pasti akan mengenal, terlebih mengenal keluarga dan mengenal diri sendiri. Berarti memang film seperti ini dengan kearifan lokal itu penting banget ya? Penting banget. Udah gitu dari Sabang sampai Merauke itu semua budayanya pasti esensinya cinta, nggak mungkin yang lain. Apalagi ada perjalanan dari Bandung ke Danau Toba. Ikutkah dalam perjalanan itu? Ikut dong, road trip terus kita dari Bandung, Danau Toba. Banyak lagi nanti kejadian-kejadian di dalamnya, nonton aja. Nah, menarik. Mungkin behind the scene kali dari proses syuting itu waktu di road trip itu ya kan, yang buat Tasya itu ada di film ini. Bisa dicerita dikit dong? Yang menarik behind the scene-nya, satu, aku sempat jatuh dari ketinggian 2 meter. Wow. Itu terus kita semua pemainnya cedera di dalam sini karena banyak kejadian lah karena road trip ini kan. Terus kita harus bangun dari jam 3 pagi karena syutingnya tuh di luar, jadi ngejar matahari. Banyak banget. Terakhir, sutradaranya perempuan. Ya. Bagaimana menurutmu? Oke banget. Harus membintangi film sutradaranya perempuan. Oke banget karena apalagi orang Batak ya kan. Iya, tapi Kak Atit itu sama Ria Simanjuntak itu keren banget. Dari awal kita kasih pertanyaan yang mendalam, jadi kita tahu karakter kita masing-masing. Terima kasih dan sukses. Mungkin keluarga memang bukan tempat kita diterima apa adanya. Gimana Bu maksudnya? Opung ya. Iya. Jadi tulangnya si Astrid ini, sama Ria ini, tulang tuanya kita mangokal holi,
bawa ke kampung sudah kita alamin. Oke. Tapi nggak hilang ya teman. Iya. Oke, nggak hilang. Kita ada kebetulan. Dan terus berarti saat cerita ini mengangkat kembali kisah itu dan udah dialami, gimana Opung akhirnya untuk berbagi ke teman-teman cast yang lain untuk memerankan karakter ini? Ya ini kan di belok-belok sana, belok sini, itu kan urusan sutradara lah kan. Apa mami juga belok-belokin? Ya kita disuruh, Jangan bisa. kita disuruh belok ya belok, ngangkat naik pohon. Ada satu scene Ya. yang nggak ada di skrip. Yang Dia mana? ngotot ini yang akan membuat film ini laku. Kata Om. Oh, boleh dibocorin? Scene yang mengandung yang dia nangis-nangis. Ya di itu depan memang orang. Itu satu khas Mang Gondut yang bikin. bukan Magon. One take. Orang yang mengokal Holi harus ada mangandungnya, menyanyi nangis lah orang Batak ya. Ya. Sambil nangis kan. Waktu kami ngedit dia naik ke atas itu nggak boleh. Tulang belulangku mau dibawa ke dalam sebuah upacara penghormatan. Mangokal Holi. Di mana kalian? Lama kali. Kau lahir boleh telat, tapi kesini jangan.